Pernah nggak kamu ngerasa otak kamu tuh penuh bukan karena kerjaan, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang ganggu pikiran dan perhatianmu? Selamat datang di Sadar Circle bareng aku, Irene The Journal, tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Kamu baru buka laptop mau kerja, tapi tiba-tiba kepikiran untuk check out Shopee. Kamu mau break sebentar, tapi tangan kamu otomatis geser ke Instagram. Kamu mau hadir dalam percakapan, tapi ada bagian dari otak kamu yang selalu menunggu HP kamu untuk nyala. Akhirnya kamu ngerasa capek, padahal hari itu kamu nggak ngelakuin apa-apa yang berat. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Kamu merasa nggak pernah benar-benar hadir dalam hidup kamu sendiri. Dan ini bukan salah kamu. Ini cara otak bekerja ketika terlalu banyak micro interruptions. Satu notifikasi aja udah cukup untuk merusak fokus selama 7-15 menit. Dan kalau itu terjadi selama 40 kali sehari, kamu bisa bayangin kan kenapa hidup terasa berat padahal kamu hanya duduk di depan layar. Hari ini aku mau ngajak kamu memulihkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari waktu, yaitu perhatianmu. Karena kualitas hidup kamu ditentukan oleh tempat di mana perhatian kamu tinggal. Ada fase dalam hidup aku di mana aku ngerasa energi hidupku tuh selalu bocor. Bangun tidur rasanya kosong, kerja baru sebentar udah capek, istirahat aja gak kerasa kayak istirahat. Padahal aku gak melakukan hal besar yang melelahkan. Tapi ada jenis kelelahan yang terasa seperti aku gak pernah benar-benar istirahat. Sampai akhirnya aku mulai memperhatikan satu hal. Setiap kali aku meraih HP, aku tuh gak nyari sesuatu. Aku sedang menghindari sesuatu. Menghindari sunyi. Menghindari perasaan gak nyaman. Menghindari momen kosong yang seharusnya jadi ruang bernafas. Aku ingat aku lagi duduk sambil ngopi, gak ada kerjaan, gak ada yang harus aku bales. Tapi dalam 30 detik, aku udah langsung meraih HP aku. Aku bahkan gak sadar kapan tangan aku gerak. Dan waktu aku sadar, aku senyum sambil mikir, ini bukan soal gadget, ini soal gimana otak aku udah terbiasa mencari pelarian. Dari situ aku mulai eksperimen. Bukan detox ekstrim, bukan challenge 30 hari tanpa sosmed, tapi challenge untuk memperhatikan tubuhku. Kapan aku meraih HP, apa yang sedang aku rasakan, apa yang aku hindari. Ternyata polanya tuh jelas banget. Setiap kali aku sedikit cemas, aku buka HP. Setiap kali aku ngerasa gak nyaman dengan sunyi, aku buka HP. Setiap kali ada ruang kosong di antara kegiatan, aku buka HP. Aku belajar sesuatu yang sangat penting kalau gadget gak mengendalikan kita, tapi trigger emosi lah yang mengendalikan kita. Jadi kalau aku mau berubah, yang aku harus rubah adalah cara otakku merespons, bukan hanya alat di tanganku. Dari kesadaran kecil itu, pelan-pelan aku membangun batasan digital yang lembut. Bukan maksa, tapi memulihkan relasiku dengan dunia digital. Kita tuh sering mikir atensi itu sama dengan fokus. Padahal lebih dari itu loh. Atensi adalah arah energi hidupmu. Cara kamu ngerasain momen, dasar kreativitasmu, kualitas kehadiranmu, dan cermin dari keadaan batinmu. Tapi masalahnya adalah gadget mencuri bukan hanya fokus, tapi kapasitas untuk hadir. Karena tiap kali kamu menerima notifikasi, sistem sarafmu ikut bergerak. Ada micro stress yang muncul. Ada dorongan kecil untuk membalas, merespons, atau mengecek. Dan ketika itu terjadi ratusan kali sehari, tubuh kamu tuh gak pernah benar-benar turun dari mode siaga. Gadget bukan musuh, tapi kita gak dibangun untuk menghadapi ribuan sinyal dalam 24 jam. Makanya kamu ngerasa lelah tanpa sebab, gelisah tanpa alasan, kosong tapi penuh, produktif tapi gak puas, istirahat tapi gak pulih. Bukan karena kamu sibuk,
tapi karena perhatianmu nggak punya rumah. Untuk mengubah relasi otak dengan gadget, kita nggak perlu langkah besar. Kita hanya butuh 2 strategi utama. Yang pertama adalah friction creation, menciptakan jarak mikro untuk menghadirkan kesadaran. Otak kita tuh impulsif, dia nggak suka hal yang sulit. Jadi kalau kita buat hambatan kecil, kita memaksa otak untuk berhenti sejenak, dan di dalam jeda itu ada ruang untuk memilih. Contoh friction sederhana ya, letakkan HP minimal 1 meter dari tubuh saat bekerja. Lalu matikan layar otomatis menyala dan nonaktifkan 90% notifikasi. Lalu gunakan mode Do Not Disturb saat creative work. Biarkan hanya 1 atau 2 aplikasi yang benar-benar penting muncul di layar utama. Sembunyikan aplikasi yang paling sering kamu buka secara impulsif. Friction kecil ini mengubah perilaku besar. Karena 1 langkah ekstra aja udah mengganggu autopilot otak kamu. Yang kedua adalah batching notifications. Kamu yang milih kapan dunia boleh masuk. Notifikasi adalah pintu. Dan selama pintu itu terbuka non-stop, hidup kamu akan selalu terasa kacau. Cara mengembalikan kendali, atur window khusus untuk membuka notifikasi. Pagi nggak langsung cek HP. Siang ada 1 window 10-15 menit. Malam setelah pekerjaan selesai, ada 1 window lagi. Bukan soal aturannya, tapi soal ritme. Dengan ritme, sistem sarafmu bisa turun. Kekacauan jadi lebih tertata. Atensi lebih mudah kembali ke tubuh kamu. Ini tuh seperti bilang ke otak kamu, kita akan melihat dunia, tapi hanya pada waktu yang aku pilih. Hari ini aku mau ngajak kamu mencoba 1 aturan kecil, the distance rule. Aturannya sederhana, letakkan HP minimal 1 meter dari tubuhmu ketika kamu makan, ketika kamu bekerja tanpa deadline, ketika kamu sedang ngobrol dengan seseorang, ketika kamu sedang quality time dengan diri sendiri, dan ketika kamu ada di kamar tidur. 1 meter kedengarannya sepele, tapi 1 meter memutus autopilot. Kamu nggak bisa meraih HP tanpa keputusan. Dan justru di momen itulah kesadaran hidup. Dan setelah menonton ini, ambil jurnalmu dan tulis 3 hal. Kapan aku paling sering meraih HP secara otomatis? Apa perasaan yang biasanya muncul tepat sebelum aku membuka HP? Batasan lembut mana yang paling mungkin aku terapkan minggu ini? Karena perubahan gak dimulai dari detox besar-besaran. Perubahan dimulai dari 1 keputusan kecil. Aku ingin hidupku kembali. Atensi bukan barang murah. Dia adalah mata air hidup kamu. Dan kamu berhak menjaganya. Saat perhatianmu kembali pulang, kamu juga kembali pulang. Kalau kamu relate sama konten ini, jangan lupa like, share, dan nyalain lonceng. Sampai ketemu di episode berikutnya.